Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alisa Carista Putri. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi tersebut. Dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonisme, historiografi top-down adalah penulisan sejarah yang berfokus pada tokoh penting atau kalangan atas. Contohnya, sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang lebih banyak membahas peran Soekarno dan Muhammad Hatta. Contoh kedua, penulisan sejarah kerajaan yang hanya menceritakan kehidupan raja, misalnya kejayaan Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Contoh ketiga, buku sejarah Orde Baru yang menonjolkan kebijakan dan kepemimpinan. Ada juga bottom-up, adalah penulisan sejarah yang lebih fokus pada rakyat. Contohnya, sejarah kehidupan para petani. Di sini saya kurang setuju jika Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pelajaran historiografi bottom up dibanding top down. Ada beberapa alasan mengapa saya tidak setuju dengan mosi negara pasca konflik. Buku teks sejarah seharusnya lebih fokus pada pelajaran historiografi bottom up dibanding historiografi top down. Karena yang pertama, tokoh besar adalah penentu arah sejarah. Perubahan besar dalam suatu negara biasanya terjadi karena keputusan pemimpin, bukan hanya individu biasa. Karena itu, buku sejarah harus tetap fokus pada tokoh penting dan perintah. Alasan yang kedua, top-down lebih mudah dipahami oleh siswa. Karena pembelajaran sejarah akan lebih jelas jika disusun berdasarkan tokoh peristiwa besar dan teknologi pemerintahan dibanding terlalu banyak pembahasan kehidupan masyarakat kecil. Alasan ketiga, pemimpin memiliki pengaruh yang lebih luas. Keputusan presiden, raja, ataupun panglima perang dapat mempengaruhi jutaan orang sekaligus. Dampaknya jauh lebih besar dibandingkan tindakan individu biasa. Alasan keempat, sumber sejarah top-down lebih terpercaya. Kenapa? Karena top-down biasanya menggunakan arsipan resmi, dokumen negara, dan catatan pemerintah sehingga lebih akurat dan mudah diverifikasi. Alasan kelima, bottom-up dapat membuat pembelajaran terlalu luas. Jika semua cerita masyarakat dimasukkan ke dalam buku sejarah, bisa menjadi terlalu panjang dan tidak fokus pada inti peristiwa penting. Alasan keenam, bottom-up beresiko subjektif. Kenapa? Karena cerita rakyat sering berasal dari pengalaman pribadi sehingga kebenarannya lebih sulit dibuktikan dibanding dokumen resmi negara. Oleh karena itu, saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi tersebut karena buku teks sejarah sebaiknya tetap lebih berfokus pada historiografi top-down karena lebih terstruktur
dan akurat dan membantu siswa memahami peristiwa besar yang membentuk suatu bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.